teman-teman sekalian, hari ini saya kembali akan membahas terkait mengenai denda RITL BPJS Kesehatan. Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait mengenai BPJS Kesehatan, terkhusus denda rawat inap tingkat lanjut atau biasa dikenal dengan denda RITL. Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini. Bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka mengetahui informasi ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Berdasarkan informasi yang kemudian saya dapat dari website pasiensehat.com, kemudian dijelaskan terkait mengenai denda rawat inap tingkat lanjut ini. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa denda rawat inap tingkat lanjut ini adalah denda pelayanan yang harus kemudian dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan, dikarenakan peserta mengalami rawat inap di rumah sakit pada saat kepesertaannya berstatus denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut atau RITL. Jadi denda rawat inap tingkat lanjut ini adalah pengganti daripada peraturan sebelumnya yang berlaku untuk peserta yang kemudian terlambat membayar iurannya. Jadi denda keterlambatan pembayaran iuran telah dihapus, jadi sudah tidak ada lagi denda keterlambatan iuran sejak tanggal 1 Juli 2016. Jadi sudah sangat lama teman-teman sekalian, sudah ada sekitar 8 tahun lebih. Dan sebagai penggantinya saat ini berlaku denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut. Jadi sekarang itu sudah tidak ada lagi denda yang harus kita bayar jika peserta BPJS itu terlambat membayar iurannya. Tetapi teman-teman sekalian, apabila peserta BPJS itu terlambat 1 bulan saja, kepesertaannya akan langsung dinonaktifkan dan kartu BPJS-nya tidak dapat digunakan, baik untuk berobat maupun menggunakan BPJS yang lain untuk kegiatan-kegiatan kesehatan, yang mana kegiatan pengobatannya itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan apabila tunggakannya dilunasi teman-teman sekalian, maka kemudian dia akan masuk ataupun dikenakan status masa denda rawat inap tingkat lanjut sampai tanggal yang telah ditentukan. Jadi ada tanggal yang sudah ditentukan, teman-teman akan memasuki masa denda tersebut dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ketika teman-teman melunasi tunggakan BPJS-nya tadi, meskipun hanya 1 bulan saja tunggakannya. Jadi teman-teman sekalian, saya akan jelaskan secara rinci di sini. Mungkin videonya akan cukup lama, tetapi teman-teman, kalau teman-teman mengikuti ini dengan baik, menyimak videonya dengan baik, maka teman-teman akan mendapatkan kesimpulan dari video ini, sehingga teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang setelah saya jelaskan. Nah teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan denda rawat inap? Jadi denda rawat inap ini adalah denda pelayanan yang merupakan sanksi bagi peserta JKN KIS dikarenakan keterlambatan pembayaran iuran dan kemudian menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali. Jadi untuk melihat atau mengetahui status masa denda rawat inap kita itu, kita harus melihatnya di aplikasi mobile JKN. Jadi teman-teman bisa melihatnya dengan memilih menu info peserta. Jadi akan terlihat di situ nanti terkait mengenai apakah kita masuk denda rawat inap tingkat lanjut atau tidak. Jadi seperti gambar yang saya tampilkan di layar monitor ini. Jadi teman-teman akan melihat tulisan berwarna merah di bagian bawah yang berbunyi Anda memasuki masa denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut mulai tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Artinya adalah Anda sedang berada di masa bisa mendapatkan denda
apabila pada rentang waktu tersebut Anda menjalani rawat inap. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan rawat inap di masa denda itu, maka teman-teman akan mendapatkan denda. Kemudian, apa yang menyebabkan munculnya masa denda rawat inap tingkat lanjut ini? Jadi teman-teman sekalian, sebagai peserta JKN, sebaiknya kita mengetahui mengenai status denda rawat inap tingkat lanjut ini, agar tidak merasa dirugikan di kemudian hari dan kemudian bisa diantisipasi. Jadi penyebab utama kenapa kepesertaan Anda bisa masuk ke dalam masa denda rawat inap tingkat lanjut ini, yaitu Anda terlambat membayar iuran dan melunasinya. Nah, timbul lagi pertanyaan teman-teman sekalian, kapan batas waktu bayar iuran bulanan BPJS? Jadi batas waktu bayar iuran adalah akhir bulan berjalan. Apabila terlambat bayar iuran sampai akhir bulan, pada tanggal 1 bulan berikutnya status kepesertaan teman-teman itu akan nonaktif. Kalau statusnya nonaktif, maka teman-teman tidak bisa berobat dengan jaminan BPJS. Jadi untuk kemudian mengaktifkannya kembali, mengaktifkan status kepesertaan kembali, teman-teman harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu. Maka secara otomatis kartu akan aktif kembali dan bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang menerima BPJS. Namun teman-teman sekalian, ketika kartu yang awalnya nonaktif diaktifkan kembali, walaupun kartu kembali aktif dan dapat digunakan untuk berobat jalan, kepesertaan akan langsung memasuki masa denda rawat inap tingkat lanjut selama 45 hari. Dihitung mulai dari tanggal yang tertera di kartu, seperti yang gambar yang saya sebutkan tadi, seperti yang tertera di kartu, mulai dari tanggal Anda aktif kembali setelah Anda melunasi tunggakan. Kemudian, berapa besaran denda rawat inap tingkat lanjut? Jadi seperti apa yang kemudian saya uraikan tadi, bahwa denda rawat inap tingkat lanjut itu berlaku selama 45 hari. Sejak kartu diaktifkan kembali atau sejak Anda melakukan pindah kelas. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dampak denda rawat inap baru akan didapatkan apabila teman-teman melakukan rawat inap pada masa itu. Konsekuensinya adalah teman-teman harus membayar denda sebesar 5% dikali jumlah menunggak dikali tarif INA CBG sesuai dengan diagnosa awal masuk RS. Jadi jumlah bulan menunggak yang dihitung itu maksimal adalah 12 bulan. Dan denda pelayanan RITL yang dibayar peserta maksimal adalah 30 juta. Ini maksimal teman-teman sekalian. Contoh kasus misalkan, kita coba hitung-hitungan berapa besaran denda RITL itu. Jadi saya kasih contoh pertama, peserta Joko pada tanggal 1 Juni 2022 membayar iuran BPJS kelas 3 yang memiliki tunggakan 3 bulan. 3 bulan tunggakannya teman-teman, ada 3 bulan. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2022, peserta rawat inap dengan diagnosa awal penyakitnya itu paru obstruktif kronis dengan kode INA CGB J417III. Peserta dirawat inap di rumah sakit kelas B regional 1. Maka denda pelayanan rawat inap yang harus dibayar, diagnosa penyakitnya adalah penyakit paru obstruktif kronis berat. Tarif kode INA CGB-nya itu atau diagnosa awalnya itu adalah J4 J-4-17 angka Romawi 3 RS kelas B regional 1 BPJS kelas 3 sebesar 5.333.802. Jadi denda rawat inapnya adalah 5%. Sesuai rumus yang saya sebutkan tadi, 5% dikali diagnosa awal penyakitnya sebesar 5.363 sekian-sekian dikali
tunggakannya sebanyak 3 bulan, maka jumlah denda rawat inap yang harus dibayarkan Pak Joko adalah sebesar Rp800.000, Rp4.570. Nah, ini contoh pertama teman-teman sekalian, bisa disimak baik-baik. Contoh kedua adalah Pak Ma'ruf ini sudah menunggak selama 3 tahun atau 36 bulan dengan kepesertaan BPJS-nya itu mandiri kelas 3. Jadi contohnya pada tanggal 14 Juni 2024, peserta tersebut telah membayar tunggakannya. Dan pada tanggal 10 Juli 2023, peserta dirawat inap untuk prosedur katup jantung dengan kateterisasi yang berat dengan kode INA CGB I-1-02-angka Romawi 3. Nah, peserta dirawat inap di rumah sakit kelas A regional 1. Maka teman-teman sekalian, denda pelayanan RTL yang harus dibayar adalah sesuai diagnosanya itu prosedur katup jantung dengan kateterisasi berat. Kemudian tarif kodenya itu adalah I-1-02-angka Romawi 3. Di RS kelas A, regional 1, BPJS kelas 3. Dengan nilainya sebesar Rp66.443.771. Nah, denda rawat inapnya adalah 5% dikali tarif diagnosa penyakitnya sebesar 66 juta sekian dikali 12 bulan. Karena Pak Ma'ruf tadi ini menunggak sebanyak 3 tahun dan dihitung maksimal 12 bulan dikali 12 bulan, maka kemudian yang harus dibayar oleh Pak Ma'ruf, denda rawat inap yang harus dibayar oleh Pak Ma'ruf adalah 39, jumlahnya adalah Rp3.860.262. Dan denda yang harus dibayarkan oleh Pak Ma'ruf itu sebesar Rp39.860.262. Kemudian jumlah denda rawat inap yang harus dibayar sesuai dengan aturan Perpres itu maksimal dendanya itu adalah Rp30 juta. Jadi berdasarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 bahwa maksimal denda RTL itu adalah 30 juta. Dengan demikian teman-teman sekalian, Pak Ma'ruf tinggal membayar 30 juta saja untuk denda RTL-nya. Dan denda tersebut harus dibayarkan oleh pasien di kantor pos, Bank Mandiri, kemudian Bank BRI, baik di tellernya maupun di ATM juga bisa, dan di Bank BNI begitupun, serta Alfamart. Denda ini harus dibayarkan selambat-lambatnya sebelum pasien masuk untuk dirawat inap di rumah sakit atau setelah pasien dinyatakan sudah bisa pulang setelah dirawat di rumah sakit. Dan kemudian juga tidak dibenarkan untuk membayar denda tersebut kepada pihak rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit kemudian akan mengkonfirmasi tentang denda rawat inap untuk teman-teman, dan bukti pembayarannya dapat digunakan untuk syarat pelayanan pada pasien BPJS yang kemudian dirawat inap saat terkena masa denda pelayanan rawat inap tingkat lanjut. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga informasi ini bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan gambaran teman-teman tentang denda rawat inap tingkat lanjut ini. Bantu saya untuk membagikan video ini ke teman-teman yang lain agar mereka mengetahui informasi ini. Dan kemudian jangan lupa like dan subscribe video ini agar kemudian channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.